Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dastamer, balik lagi bareng Dasmi, Daster Mini, tempat di mana logika nyantai tapi tetap nyentil. Hari ini kita bahas 5 orang pendekar pencari panggung yang lagi-lagi nyenggol ijazah Pak Lurah. Iya, Pak Jokowi, presiden yang lebih sering diem, tapi kali ini beliau ngebales. Bukan cuma diem, tapi langsung ngebuka suara. Gas, kita sikat. Isu cerdas, info tajam. Kritik pedas tanpa ampun. Menggali sejarah, misteri tersembunyi. Bongkar cerita, buka mata. Padu Angger Story, Kaligane ala Kadastam. 5 manusia dewasa dengan nama lengkap dan CV panjang sibuk ngegas nuduh presiden pakai ijazah palsu. Lah, lu pikir negara ini SIM PKK bisa dibikin di rentalan? Emang kampret. Udah diterangin dari KPU sampai MA, masih juga ngoceh. Sekarang Pak Jokowi kesel, Dastamer. Bukan ngamuk, tapi ngelaporin balik, biar pada ngerti rasa. Saya sudah mendengar tadi, jadi saya meskipun kami di tengah-tengah acara deklarasi di Gedung Juang, tapi alhamdulillah saya juga sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi Mas Roy, wahai mantan menteri paling aktif di dunia maya, Bapak tuh lebih jago ngedit gambar daripada bikin kebijakan. Masalah stupa disikat, pixel dibedah, sekarang ijazah presiden digasak juga. Lah, lu tuh siapa? Editor Capcut kah? Atau admin akun gosip dengan gelar SH? Sarjana halu. Udah gitu Mas Roy lagi sibuk ngomongin ijazah sementara kerjaan lu cuma nge-share meme dan nge-retweet hoax. Malu dong Mas, jadi menteri kok gitu. Gimana bisa percaya kalau yang begini yang ngejalanin negara bukannya nyelesaikan masalah malah nyebarin masalah? Apa yang harus dilakukan seandainya ijazah Jokowi betul-betul palsu? Ini kita hipotesis ya, karena memang semuanya masih harus terus di-adjust, masih harus terus dilakukan analisis mendalam secara presisi dari multidimensi. Hipotesis pertama, ijazah dan skripsi Jokowi adalah palsu. Ini berarti bahwa seorang Presiden Republik Indonesia naik ke kursi kekuasaan dengan data identitas akademik yang tidak sah. Negara gagal menjalankan verifikasi fundamental. Seluruh proses elektoral sejak 2014 dan sebelumnya sebagai wali kota dan gubernur cacat secara legal formal. Sistem demokrasi kita telah dibajak melalui mekanisme kecurangan yang mendasar. Analisis psikohistoris kekuasaan menggunakan pendekatan Michel Foucault dan Gramsci. Kekuasaan bukan hanya soal jabatan, tapi soal produksi kebenaran. Ketika penguasa palsu, maka sistem kebenaran telah dipalsukan. Hegemoni kekuasaan Jokowi dibangun bukan dengan intelektualitas, tapi dengan performa man of the people. Dengan fakta ini, kita menemukan sebuah ironi. Rakyat dijadikan tameng, bukan subjek. Demokrasi jadi alat tipu, bukan wahana partisipasi. Dokter Tifa sangsrikan di medsos yang lebih sering diagnosis negara ketimbang pasien. Bu, ijazah tuh bukan tumor, gak bisa dideteksi pakai feeling. Anda dokter, bukan dukun. Kok setiap muncul selalu bawa isu meletup? Ibu tuh harusnya nyembuhin luka, bukan nambah luka demokrasi. Pakai otak, Bu, bukan emosi. Kalau lu mau jadi dokter beneran, ya fokus ke pasien. Jangan nyembuhin negara pakai teori-teori asal comot. Gimana bisa kita percaya sama seorang dokter yang lebih peduli sama politik daripada nyembuhin pasien? Sudah ditangkap. Nah, karena ini peristiwa pidana, beban pembuktian ada sama jaksa dan polisi. Jadi jaksa dan polisi bertanggung jawab pembuktian tentang tuduhan kepada Bambang Tri dan Gus Nur bahwa beritanya hoak. Beritakan Jokowi ijazahnya palsu, tapi faktanya tidak pernah dibuktikan di pengadilan sampai inkrah. Maksudnya kasasi, ijazah aslinya Jokowi nggak ada. Egy Sujana, pria dengan semangat demonstrasi yang nggak mati-mati, hidupnya penuh orasi, tapi isinya kayak gorengan kemarin sore, tengik dan keras. Bang, kritik boleh, tapi masa nuduh tanpa bukti, itu bukan kritik, itu kalimat gak waras. Emang nggak capek hidup dalam drama sendiri? Kalau mau ngomong, jangan cuma nulis status asal comot, punya bukti baru ngomong bang. Jangan cuma jadi artis demo. Kita butuh orang yang benar-benar berani ngelakuin perubahan, bukan yang cuma ngomong aja.
Yang dua lagi Rismon Sianipar, Kurnia Triroyani. Wah, mohon maaf nih, kalian tuh kayak tokoh figuran di sinetron, muncul cuma buat bikin plot makin ribet. Tapi karena ikut-ikutan ngoceh soal ijazah, ya ikut juga dilaporkan. Biar adil, biar rame kayak arisan RT yang isinya gibah semua. Lu pikir kalian selebgram atau apa, bikin sensasi nggak jelas? Kalian tuh cuma numpang lewat di drama ini. Jangan ngejar sensasi, mikir dulu sebelum ngomong. Pak Jokowi akhirnya bilang, saya nggak tahan, ini fitnah murahan yang diputar terus. Lah iya Pak, emang mereka tuh jualan isu, bukan fakta. Ini Republik, bukan warung hoax. Yang beginian kudu ditampar hukum, bukan cuma diingetin. Jadi kalau mereka emang berani ngangkat isu, ya berani juga dong tanggung jawabnya. Jangan cuma ngetik ngasal terus kabur. Ini negara, bukan pasar malam buat bikin orang ketawa. Ayo dong, siapin bukti, baru buka mulut. Ngomongin soal rakyat nih, saya ingat kata orang bijak. Pilih pemimpin itu kayak milih jodoh, jangan asal pilih, nanti nyesel. Jadi buat lu yang masih sibuk ikut-ikutan heboh soal ijazah, pikir dulu dong. Jangan jadi bagian dari drama nggak penting yang cuma bikin negara makin ribet. Kalau lu ngerasa ada yang salah, laporin aja, jangan bikin gaduh. Politik itu bukan buat cari sensasi, tapi buat kebaikan bersama. Jadi kalau mau ribut, ribut yang ada manfaatnya. Jangan malah ribut soal ijazah presiden, sementara di luar sana ada orang miskin yang nggak bisa sekolah. Sandasmi hari ini, ngomong boleh tapi jangan ngibul. Kritik oke tapi jangan halu. Negara ini bukan sinetron, bos. Kalau mau viral, mending joget di TikTok pakai daster mini daripada bikin cerita fiksi soal presiden. Sekian dulu dari Dasmi, salam nyentil dari Dapur Demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu cerdas, info tajam. Kritik pedas tanpa ampun. Menggali sejarah, misteri tersembunyi. Bongkar cerita, buka mata. Padu Angger Story, Kaligane ala Kadastam.